Pesan saya, belajarlah sungguh-sungguh, tuntutlah ilmu dengan serius, tinggalkan hal-hal pergaulan yang tidak baik. Kita umat Islam, kita orang Minang, ada aturan-aturan tertentu bagi kita orang Minang. Adat bersendikan sarak, sarak bersendi kita pula. Adat adalah tata krama kehidupan kita. Setiap tindakan tanduk apa yang kita lakukan sehari-hari, itu namanya adat. Itu sudah bersendikan sarak. Sarak itu adalah syariat Islam. Kalau dua ini pegangan bagi kalian semua, saya yakin kalian akan selamat dunia dan akhirat. Ingat, kita orang Minang, beda dengan suku yang lain. Banggalah jadi orang Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih lemas nih? Udah lapar semua ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Ibu Atari Gauti Ardi selaku anggota DPR RI perwakilan Sumatera Barat 1 dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solo beserta seluruh kepala dinas yang hadir pada hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan anggota DPRD Kabupaten Solo. Di sini hadir 2 orang, satu katanya alumni, satu Ibu Dian Nanggraini, yang kedua Bapak Septrismen. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Forkopimcam, ada Pak Camat, Pak Kapolsek, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Kepala Sekolah SMP 3 Nagari Sumani, Kecamatan Sukoto Singkarak, beserta seluruh kepala sekolah yang hadir pada hari ini. Wabil khusus yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh guru-guru, para pengajar SMP 3 Nagari Sumani yang kita cintai ini, yang mana beliau sudah berjasa membimbing dan mendidik anak-anak kita dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum mengenal menjadi mengenal, serta mendidik kepribadian anak-anak kita. Sekali lagi tepuk tangan buat seluruh pendidik yang berasal dari SMP 3 ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tokoh masyarakat Nagari Sumani, Wali Nagari Sumani, Ketua BPN, Ketua KAN, pemuda, para alim ulama, wabil khusus buat seluruh orang tua murid yang pada hari ini berbahagia, di mana anak kita tercinta sudah menyelesaikan tingkat pendidikan tingkat pertama, yaitu tingkat SMP. Yang saya hormati dan saya banggakan semua hadirin hadirat, termasuk anak-anakku yang tercinta semuanya. Hari ini saya senang sekali selaku Bupati Solo diundang pada ini, di mana ini mengingatkan saya kira-kira
40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Bukan 40, hampir 45 tahun yang lalu. Di mana saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak ini semua. Tapi acaranya nggak seperti yang sekarang ini. Saya nggak pernah merasakan celana panjang dan gagah-gagah seperti ini. Di zaman saya pakai celana pendek, bajunya cuma setahun sekali bisa dibeli. Ini kalian beruntung semua, dan syukurilah dengan terjadinya perkembangan zaman, keadaan ekonomi meningkat, sehingga kita juga meningkat kehidupan kita. Tetapi ingat, setiap saat zaman ini selalu berubah. Perkembangan zaman sangat dahsyat sekali. Untuk itu, sebagai generasi muda, kalian semua harus siap untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Jangan sampai mau ketinggalan dengan kawan-kawan yang lain, kabupaten lain, ataupun bangsa yang lain. Saya yakin kalian semua siap itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada cuaca yang cukup cerah ini, saya melihat juga suasananya cukup bagus. Dan dari apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa sekolah ini adalah sekolah rancak. Artinya rancak itu bermacam-macam makna. Rancak kalau hanya rezeki keindahan itu bisa diciptakan. Rancak dari segi pendidikan itu memerlukan motivasi. Rancak dari pendidik artinya terbaik dalam hal pendidikan yang ada. Harapan saya, sekolah rancak bukan hanya rancak dari pandangan mata, tetapi juga rancak dari segi di mana anak-anak kita ini merasakan bahwa sekolah ini memang sekolah yang berhasil menjadikan anak-anak kita ini menjadi generasi yang layak untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Saya melihat semuanya, mudah-mudahan SMP 3 ini yang saat ini terbaik di Kecamatan 10 Koto Singkara, besoknya harus menjadi terbaik di Kabupaten Solok. Karena saya yakin ini, melihat dari auranya, ini possibility-nya sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi ini yang sudah ke 36 tahun untuk diwisuda. Harapan saya, sebagaimana harapan kita semua, mari kita adakan, kita undang alumni-alumni yang berasal dari SMP ini. Saya yakin bahwa banyak alumni-alumni yang tamatan sekolah ini yang sudah punya posisi yang cukup mumpuni, ya, agar mereka berbakti dan menyumbangkan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka miliki, apakah itu pikiran atau ilmu atau sesuatu. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, dengan keterbatasan APBN dan APBD, sehingga mutu pendidikan ini memang harus bersama-sama kita meningkatkannya. Sebagai bupati, saya merasa sedih juga. Tadi dikatakan oleh Pak Arnis sebagai kepala sekolah, pendidik kita ada sekitar 25 orang, dengan murid lebih kurang 572 orang. Berarti satu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu terdiri dari hampir mendekati 200 orang. Kalau 200 orang, 175 orang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 jumlah yang sama, berarti sekolahnya berapa banyak yang diperlukan? Berapa banyak mata pelajaran yang diwajibkan oleh pendidikan kita, metodenya? Lalu bagaimana guru itu akan bisa bekerja secara maksimal? Gurunya terbatas, sementara muridnya banyak. Bagaimana mereka mengawasi itu semua? Apalagi saya mendengar tahun ini sebanyak 7 orang termasuk kepala sekolahnya akan memasuki masa pensiun. Ini menjadi pemikiran
yang berat dan harus dituntaskan oleh pejabat yang ada. Baru kemarin saya melantik tenaga P3K sebanyak berapa kemarin? 300 lebih untuk seluruh Kabupaten Solok. Itu terdiri dari guru-guru SD dan SMP. Nah, karena satu sekolah saja 7 orang yang pensiun, saya mau tanya berapa banyak sekolah SD dan SMP? Ada sekitar berapa? Ada 200? 371 sekolah yang ada di Kabupaten Solok. Kalau 1 tahun mereka pensiun 7 orang, 7 kalikan dengan 371, berapa yang harus diterima seharusnya? Ini nggak sebanding antara yang pergi dan yang datang. Nah, bagaimana kita akan meningkatkan mutu pendidikan kalau seandainya pendidiknya itu tidak sesuai jumlahnya dengan apa yang menjadi kebutuhan murid itu sendiri? Kemarin waktu halal bihalal dengan seluruh kepala sekolah di Masjid Agung, di situ saya sudah mengarahkan Dinas Pendidikan bahwa kita Solok harus punya muatan lokal. Muatan lokal 2 yang saya sarankan. Yang pertama itu akhlak dan budi pekerti. Itu wajib mulai dari SD. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Atari tadi, ilmu tanpa adab itu akan menyebabkan generasi muda yang liberal, generasi muda yang tidak punya dasar keimanan, sehingga itu tidak sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila, di mana yang berketuhanan yang Maha Esa. Makanya sebagai Bupati Solok, saya menginstruksikan Dinas Pendidikan agar kita memasukkan pelajaran baru sebagai muatan lokal. Yang pertama adalah pelajaran akhlak dan budi pekerti. Kalau anak-anak kita diajarkan akhlak dan budi pekerti, mereka punya bekal. Bagaimana rasa, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana adab kita terhadap sesama teman, terhadap orang tua, ataupun terhadap orang lain. Karena kita azasnya Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, jelas ada runutannya semua di situ. Adapun yang kedua, saya terus terang bangga dengan Ananda ini. Namanya siapa? Hah? Aziz. Apa? Oh, Rashid. Bangga saya dengan Ananda Rashid ini. Kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas 7 berarti kelas 1 ya? Baru kelas 1, bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Kalah saya sama dia. Saya aja bahasa Inggrisnya masih belepotan. Dan dia udah lancar, vocabnya itu sudah bagus. Intonasinya juga jelas. Dan saya yakin kosakatanya juga banyak, mumpuni. Nah, kalau semua sekolah bisa mendidik anak-anak kita dengan pelajaran-pelajaran yang bahasa seperti ini, saya yakin kita nggak akan kalah bersaing dengan kabupaten maupun negara lain. Makanya saya senang, terima kasih kepada sekolah ini bahwa kita harus tampil. Makanya besok saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan, wajib hukumnya menambah pelajaran mata bahasa Inggris itu untuk SD dan SMP. Karena kita harus menyiapkan generasi muda ini harus siap berhadapan dengan daerah-daerah lain ataupun daerah bangsa yang lainnya. Tadi alhamdulillah saya juga bicara sama anak-anak kita yang 10 orang. Mereka mengatakan mereka siap. Bahkan ada yang diterima sekolah-sekolah terbaik. SMA 1 Padang Panjang. Ada yang di SMA 2 di Kayu Aro. Ini sekolah terbaik semua. Harapan saya, mudah-mudahan akan bangkit generasi-generasi muda yang mumpuni
yang punya jiwa semangat juang yang tinggi, sehingga cita-cita kami sekarang ini membangkit Batang Tarandang bisa diwujudkan melalui pendidikan oleh anak-anak kita yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita melihat di sini bahwa lebih kurang 2 tahun kita mengalami pandemi. Alhamdulillah, tahun ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bahwa kita sudah menuju ke endemi, di mana tempat-tempat terbuka kita tidak diwajibkan lagi pakai masker, tetapi ditutup wajib. Tetapi saya sarankan lihat situasi dan kondisinya. Kalau saya ngelihat di sini, kita kan di tempat yang panas dan kita berkeringat, ya agak sedikit dipermudah. Berbeda dengan daerah-daerah perkotaan yang mereka selalu berkumpul di satu tempat, ruangan AC. Ruangan AC itu satu menghirup, semuanya bisa menghirup karena dia putar udaranya itu semua. Disinilah yang namanya bakteri dan virus itu berkembang dengan secara pesatnya. Tetapi walaupun begitu, saya meminta kepada seluruh masyarakat tetap kita menjaga prokes itu. Jangan kita anggap remeh. Mudah-mudahan Solo terbebas dari daerah pandemi. Dan saya berterima kasih kepada kepolisian, TNI, dan seluruh OPD yang sudah bekerja sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, tadi Pak Wali Nagari, Pak Kepala Sekolah, Pak Arnis meminta kepada saya dan pada Ibu Atari, sebagus-bagusnya sekolah ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu yang pertama saya tugaskan kepada dinas. Yang pertama, perhatikan ini, guru-guru yang pensiun ini harus didata dan dilihat apa yang bisa kita lakukan. Sebab setiap mata pelajaran yang wajib itu harus ada guru-guru yang betul-betul mumpuni untuk di sekolah itu. Jadi mulai kita lihat, kalau orang ini pensiun, siapa penggantinya? Harus disiapkan penggantinya. Jangan sampai sekolah yang sudah bagus, ratingnya sudah naik, karena kekurangan guru, nanti ratingnya turun lagi. Itu harus kita perhatikan itu, Pak Zainal. Dan juga Pak Anies sebentar lagi akan pensiun, carikan kepala sekolahnya. Nah, kalau saran dari Pak Wali tadi, kalau bisa putra daerah, saya sangat setuju. Kenapa? Kalau kepala sekolahnya atau orang-orang yang bekerja itu merasa nyaman dan efisiensi dalam melaksanakan tugas, dia pasti akan timbul rasa kebanggaan dan senang, rasa nyamannya. Makanya di dalam kepemimpinan saya berusaha sekuat tenaga agar semua abdi negara ini melaksanakan tugasnya dengan perasaan senang dan bangga. Untuk itu, di segala lini OPD saya sudah perintahkan, kalau kesehatan, misalnya puskesmas, kalau ada putra-putri terbaik yang berasal dari daerah sekitarnya terdekat, kenapa mesti diambil dari yang jauh? Kalau ada putra daerah itu yang mumpuni, yang bisa, kenapa mesti ngambil orang yang jauh? Contoh, dari Sumani. Kalau ada putra Sumani, putra Aripan, putra Singkat yang dekat-dekat sini, kenapa mesti diambil orang yang contohnya dari Sukam, orang yang dari Kota Baru? Kalau jalan ke sini pakai motor, kalau dia perempuan pagi-pagi harus nyiapin perbekalan untuk suaminya, untuk anaknya. Jam berapa dia mau berangkat, dan ongkos bensinnya kan lebih mahal. Tapi kalau orang yang berasal di dekat sini, dia kan lebih gampang, waktunya efisien, bensinnya juga nggak begitu banyak. Dan dia bangga. Saya yakin semua orang itu punya rasa sense of belonging. Rasa memiliki kampungnya itu ada bagi setiap orang itu. Untuk itu, ya Pak Zainal, tolong diperhatikan bahwa penempatan orang-orang ini berikan keleluasaan, berikan
Poin pertama untuk orang-orang yang berada di sekitar itu sendiri. Nah, itu untuk guru-gurunya. Adapun untuk yang kedua, mengenai usulan pembangunan, ya, insya Allah tadi Bu Atari sudah menjawab semua. Tetapi tanggung jawab saya sebagai bupati, ya, yang pertama mengenai pagar, ya, pagar yang mana itu Pak nih? Belakang. Berapa panjang pagarnya? 183 meter. Hah? 183 meter. 138. Besok perubahan anggaran ini Pak Zainal yang kita bahas insya Allah bulan Juli, bulan Agustus itu kita anggarkan untuk pagar yang dimiliki oleh sekolah ini. Itu catat tuh Pak Zainal. Kalau besok kamu nggak anggarkan, kamu yang saya anggarkan nanti. Ya. Dan yang kedua mengenai musola. Nah, saya nggak tahu itu boleh nggak kita menganggarkan untuk musolanya. Boleh nggak APBD kita anggarkan untuk musola pendidikan? Boleh. Nah, bantu sekolahnya. Ya. Karena itu tugas kita. Nanti lihat apa yang mesti kita bantu untuk sekolah ini. Nah, yang lainnya apa lagi? Tanyakan kepada sini. Saya maunya di tempat-tempat tertentu yang sekolahnya bagus, kita harus bina dengan sebaik-baiknya. Kita harus punya produk-produk unggulan, termasuk sekolah-sekolah unggulan kita. Itu yang kita banggakan. Kan nggak semuanya sekolah ini akan menjadi unggulan. Nah, mana yang sudah unggul, itu harus kita bina secara sungguh-sungguh agar mereka tumbuh dan berkembang, ya, dengan pesatnya. Dan inilah produk unggulan kita di Kabupaten Solok yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, mengenai anak-anakku semua, saya lihat, ya, ini semuanya gagah-gagah dan ganteng-ganteng, cantik-cantik ini semuanya. Pesan saya, belajarlah sungguh-sungguh, tuntutlah ilmu dengan serius, tinggalkan hal-hal pergaulan yang tidak baik. Kita umat Islam, kita orang Minang, ada aturan-aturan tertentu bagi kita orang Minang. Adat bersendikan sarak, sarak bersendi kita pula. Adat adalah tata krama kehidupan kita. Setiap tindakan tanduk apa yang kita lakukan sehari-hari, itu namanya adat. Itu sudah bersendikan sarak. Sarak itu adalah syariat Islam. Kalau dua ini pegangan bagi kalian semua, saya yakin kalian akan selamat dunia dan akhirat. Ingat, kita orang Minang, beda dengan suku yang lain. Banggalah jadi orang Minang, karena kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan dengan berpegang kepada adat Basani Sarak menjadi tata krama dalam kehidupan. Ingat, banyak tokoh-tokoh Minang ini yang sangat berjasa dengan bangsa dan negara ini. Dulunya orang Minang ini di Indonesia adalah tokoh sumbernya, tokoh-tokoh yang berkaliber nasional maupun berkaliber internasional. Cuman beberapa dekade ini kita mulai merosot. Nah, itu tugas kalian semuanya. Bagaimana membangkitkan lagi kebanggaan kita sebagai orang Minang. Bagaimana nanti di Indonesia ini suku Minang ini juga punya tokoh-tokoh sebagaimana proklamator yang pernah terjadi di negara dan bangsa yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, karena waktu yang membatasi 11:30, karena Bu Atari ini dia telepon saya, dia datang hanya untuk acara ini aja ini. Nah, dia datang tadi malam, ini sebentar lagi dia harus balik lagi ke Jakarta karena besok ada acara lagi yang lain. Dia pesawatnya jam 4, tapi saya mendengar tadi ada mantan guru kami itu meninggal dunia, itu Pak Ridwan meninggal tadi, makanya kami juga akan ngelayak ke sana. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin bahagia, karena waktu yang batasi, untuk itu tadi ada diminta dialog. Silakan kalau ada tokoh masyarakat, guru atau siapa saja yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, insya Allah kalau itu memang memungkinkan dan itu memang tugas saya, tidak melanggar aturan dan undang-undang, insya Allah akan saya lakukan semuanya. Untuk itu saya buka beberapa orang saja, siapa yang ingin menyampaikan atau mengusulkan, silakan. Laki-laki satu, perempuan, ya, mana dulu, bapak itu dulu. Ini dari mana? Bapak sebutkan namanya. Terima kasih Bapak. Saya Norman, mantan guru SMP 3 sebelum Kota Singkarak. Ya. Semenjak tahun 83 dan
pindah dari SMP 3 tahun 2019. Terima kasih Bapak, Ibu tadi yang kami hormati, yang kami banggakan. Kelihatannya acara demi cara itu Pak sudah diatur oleh yang kuasa, ada linknya gitu ya. Pertama saya soroti dulu apa yang disampaikan Ibu Tari tadi. Persis mendengarkan Ibu Tari bicara, kok balon sudah ada gitu ya. Tadi Ibu Tari salah satu ngomong tadi, silakan kalian terbang tinggi, nanti pulang lagi ke kampung untuk membangun kampungnya. Relevan sekali Ibu Tari dengan itu. Tepuk tangan untuk SMP 30 sekarang. Bapak Bupati yang kami hormati, Ibu Tari ya. Saya masih ingat Ibu, terutama Bapak Ibu orang tua wali murid ya. Sebelum tahun 2018, dalam tanda kutip, kita tidak kenal dengan Ibu Tari, tidak kenal kita. Tapi tahun 2015, Ibu Tari itu menyusup kemana-mana, memperkenalkan diri kemana-mana kan, turun langsung ke lapangan, ya. Ibaratnya Bapak Ibu ya, kita ini seperti putri malu Pak, daun sekaji Pak, daun sekaji. Kalau kita hanya berorasi di depannya, dia tidak ada respon Pak. Tapi kalau kita sentuh langsung, dia akan kucup. Seperti itu masyarakat kita Pak. Itu yang Bapak dan Ibu Tari lakukan di Kabupaten Solo yang kami nilai Pak. Termasuk 2014. Kebetulan Pak, kami juga termasuk salah seorang yang dicap itu ya, memperkenalkan Ibu Tari kepada rekan-rekan kami waktu itu Pak. Alhamdulillah Ibu Tari menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Ketika diadakan lomba-lomba mata pelajaran waktu itu Pak ya, itu SMP 3 Singaraja sendiri dipanggil Pak. SMP 3 Singaraja, maino. Kenapa dipanggil Pak? Karena sekolah lain datang, dia bawa mobil sendiri Pak. SMP 2 Gunung Palang, SMP 5 Batu Sangkar, SMP 3 Singaraja udah Pak. Sampai jualan kok sama-sama Pak. Jadi apakah pendapat kami mantan muda bocor sama Pak Anies kami tidak tahu Pak. Tapi itu untuk aspirasi dari seluruh guru, semua mobil yang dipergunakan untuk kepentingan SMP 3 sebelum Singaraja. Yang kedua, kami tadi Pak gedung serbaguna Pak. Kita kasih juga Pak pemuda-pemuda kita yang berbakat olahraga bulu tangkis, baik ke kumpul, baik ke mahkamah, malam hari Pak ya. Sudah itu termasuk tadi. Kebetulan kita juga akan undang dari alumni Keduri di Solo. Itu putra daerah kita di mencukupi karena memang kondisi rumah seperti itu terpaksa menyewa gedung di tempat lain. Yang ketiga yang penting lagi Pak, anak-anak kita ini sebagian besar berjalan kaki ke sekolah. Dari Pasar Sumani itu Rami. Ini jalan lintas, jalan nasional. Pinggir jalan itu Pak, jalannya bukan ya ditempuh tuh Pak. Kan anak-anak kita sampai berjalan ke sekolah itu berjalan di aspal. Jadi kita minta pinggir jalan itu di trotoar dan atau sejenis Pak. Itu yang Pak. Itu bermanfaat untuk orang baik ke pasar Pak, anak sekolah, orang baik ke masaji. Bukan kepentingan setempat saja tidak ya. Dan itu Pak, kami melihat Pak ya, Pasar Sumani ini kan pasar Solo Utara. Pasar regional. Iya regional Pak ya. Kalau kita pengen ke tempat lain Pak Pak Joko kan, awak tiba di kota A, awak tiba di daerah A. Tapi kalau ke Pasar Sumani tidak ada tanda-tanda itu Pak. Jalannya mau dia dua, ya, tiba situ baru, itu Pasar Sumani Pak. Jadi artinya mungkin mulai dari SMP itu Pak dipasang ya trotoar Pak ya, atau dari jalan tempat tinggi. Jadi orang pergi ke pasar, orang pergi ke masjid merasa